warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini adalah momen yang sangat penting bagi kami. Ini adalah kesempatan pertama untuk Anda bisa menonton sebuah karya yang pada waktu kita mendiskusikannya beberapa tahun yang lalu, kita merasa sangat ambisius, mungkin tak kita bisa realisasikan, tapi akhirnya insya Allah kami dengan bangga mempersembahkannya hari ini. Selamat menikmati karya ini dan insya Allah menjadi sebuah karya yang penting, yang semoga hal-hal baiknya bisa terhubung juga dengan kalian, sedangkan hal-hal buruknya amit-amit. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ajat Marwes boleh memberikan tepuk tangan. Sebelum kita lanjut, kita juga mengundang eksekutif produser dari film Tukar Takdir ini dia, Mas Fauzan Siti. Silakan Mas Fauzan untuk bergabung bersama dengan Pak Polres, Mas Rama dan juga Mbak Moli. Ini udah bawa bersama. Iya sudah. Oke, Mas Rama, silakan Mas Rama menyapa teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua untuk dapat hadir di siang hari ini. Singkat dari saya, film ini adalah tentang sebuah harapan. Akhirnya hari ini, insya Allah kami akan mempersembahkan film ini kepada teman-teman semua. Semoga dapat diapresiasi. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mas Fauzan boleh silakan Mas Fauzan Siti, baru nanti terakhir kita ke Mbak Moli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Pak Parwes, Rama, sama Moli mengajak teman-teman untuk menyebarkan berita baik tentang film ini. Ajak teman-teman dan penonton. Selamat menikmati. Siap, terima kasih. Dan tentunya sutradara dan juga penulis dari film Tukar Takdir, Mbak Moli Surya. Silakan. Terima kasih teman-teman media sudah datang sore ini untuk pertama kali menonton film ke-6 saya yang berjudul Tukar Takdir, dan mungkin bisa dibilang memang seperti Pak Paras dibilang mungkin film yang cukup ambisius, cukup membuatnya cukup memakai adrenalin ya Pak ya. Adrenalin seru, menyenangkan, juga sebenarnya apa ya, sesuatu yang banyak mencoba hal baru. Dan kalau suka sharing sama teman-teman pemain, kalau ada yang susah kenapa kita bikin yang gampang. Jadinya ya semoga berkenan di hati teman-teman semua. Film ini mengulang sedikit tadi yang udah diutarakan, selain soal kecelakaan, maksudnya soal drama petaka pesawat, film ini berfokus pada mungkin bisa dibilang pada duka dan harapan ya, yang dirasakan setelah petaka tersebut terjadi. Ya, semoga menikmati. Terima kasih. Siap. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk manajer filmmaker dari film Tukar Takdir. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Kita bertemu lagi dengan teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menjadi penonton pertama. Bagaimana filmnya? Wow, mantap. Wow, tambah sesak. Oke, saya biasanya kalau premier deg-degan, khawatir, tapi entah kenapa ya, film ini prosesnya sangat panjang, tapi saya begitu bahagia, begitu cinta dengan karya ini, dan bisa menjadikan sebuah ambisi yang luar biasa bertahun-tahun ya. Kita dari tahun, kalau nggak salah 6-7 tahun yang lalu, novelnya saya diberikan kesempatan dari Pak Bio yang ada di belakang saya. Sebelah kanan sini Pak. Ya. Dan akhirnya saya merasa bahwa ini adalah karya yang hanya seorang Moli yang bisa menjadikannya. Jadi ada tagline yang menarik dari Moli, kalau ada yang sulit, ngapain ngerjain yang mudah. Jadi ini kan memang pas sekali ya, bahwa Tukar Takdir adalah citra yang
sangat menarik, cerita yang sangat penting, butuh ambisi yang besar untuk menjadikan semua kompleksitas yang ada dalam Tukar Takdir ini bisa menyatu menjadi sesuatu yang menarik. Kita paham musibah ataupun petaka pesawat bisa saja terjadi, semoga tidak kita alami, tapi di luar sana pasti pernah ada keluarga yang kehilangan, yang berduka, dan film ini tentang itu. Orang yang kehilangan, orang yang berduka terhubung, dan apakah duka itu hanya akan menjadi amarah ataupun duka itu harus kita berdamai untuk kita sembuh. Semua menjadi sebuah harapan, dan akhirnya kita pada saat kita menerima takdir itu sendiri, kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan harapan-harapan baru muncul. Kalian lebih suka Rawa jadian sama Dita atau sama Jahra? Coba mana? Tim Rawadita mana tim Rawadita? Oke, ya, tim Rawadita tepuk tangan tim Rawadita. Tim Rawa Zahra? Banyak banget tim siapa dia? Jadi kita jokes kita ya. Kalau Bapak tim mana, Pak? Nah, enggak, kalau kita lagi waktu lagi edit ya jokesnya ini yang dapat banyak itu siapa ya? Kayak Jahra gitu. Tinggal tergantung nanti Mas Tora pilih yang mana Pak sebagai ayahnya Zahra. Mungkin ini yang perlu kalian sampaikan bahwa film ini bukan film yang akan membuat kalian menjadi orang-orang yang stres ataupun depresi. Film ini film tentang harapan, film tentang sesuatu yang butuh untuk kita pahami dan butuh untuk menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Ini tim kita yang di sini ada luar biasa dedikasinya, dan cast-nya, ensemble cast-nya luar biasa. Jadi pastikan untuk menjadi saksi sinema Indonesia sampai di satu titik yang baru melalui film Tukar Takdir yang akan rilis 2 Oktober mendatang. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Seperti yang Pak Parwes tadi katakan, untuk kurang lebih untuk memberikan warna baru gitu di perfilman Indonesia. Kami sungguh berusaha yang terbaik dari kami untuk memikirkan demi supaya penonton Indonesia mempunyai pengalaman yang baru begitu, kurang lebih begitu. Harapannya ada banyak film Indonesia yang lain juga semakin semakin membuat film dengan ambisi-ambisi mereka gitu, kira-kira sih seperti itu. Nah kalau dibilang tantangan untuk production value, ya saya rasa ini sudah yang sangat efisien yang kita buat gitu untuk memaksimalkan storytelling dalam filmnya gitu. Ya pasti ada banyak tantangan-tantangan gitu. Tapi ya gimana ya, intinya kami udah yang melakukan yang terbaik lah kira. Ya semoga ini bisa dapat diapresiasi. Ya sih, itu dia luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Rahmat, terima kasih. Kita ke penulis novel dari Tukar Takdir, Mas Fabio. Tepuk tangan dong untuk Mas Fabio. Mas, dibicarakan dari 6-7 tahun lalu bersama dengan Pak Parwes. Akhirnya hari ini tiba, dan bahkan teman-teman yang ada di sini tadi full house menonton Tukar Takdir ini. Gimana rasanya, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman media yang ada di sini? Mas Fabio, silakan. Waduh, ini sensasi yang tidak bisa saya deskripsikan. Padahal saya penulis tapi kehilangan kata-kata loh. Tapi ini campur aduk banget karena pas pertama kali melihat hasilnya, saya lega banget karena ternyata Pak Parwes, Molly Surya, semua tim yang terlibat itu satu jiwa gitu dengan cerita yang saya tulis. Dan ini kan bukan sekadar atau hanya tentang petaka pesawat, tapi itu menurut saya film ini penting karena di tengah ketika orang-orang berduka malah saling menyakiti, tapi di film ini orang-orang berdukanya saling menyembuhkan, dan itu penting sekali. Dan saya merasa sangat bersyukur di film itu mendapatkan esensi tersebut. Jadi campur aduk, tapi yang paling besar adalah perasaan lega. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Fabio, terima kasih. Kita
Selesai tadi ada teman-teman dari habis nonton film tadi di mana cowok, aduh bagus banget gue nangis gitu, itu berasa di dia. Jadi rasanya campur aduk yang diberikan kepada penonton. Memulai sendiri pada sangat kesan dari awal sebagai penggemar Air Crash Investigation. Apa sih sebenarnya pengen disampaikan dan dibawa ke tengah-tengah penonton di Indonesia untuk melalui film ini, Mbak Muli? Silakan. Boleh tuh, jarang-jarang tuh nangis nonton film yang Muli Surya. Jarang tuh saya dengar, saya nangis mbak nonton film mbak, itu jarang banget saya dengar. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media udah menonton. Gimana ya, rasa yang pengen saya share sih sebenarnya ada kedukaan kehilangan orang yang terdekat itu sesuatu yang cukup dekat ya sama saya dalam beberapa tahun terakhir ini, karena kehilangan orang tua gitu, kedua orang tua saya, dan menurut saya dan di film ini sih saya cukup istilahnya ketika kita berhadapan dengan duka ada bagaimana setiap orang tuh punya cara yang spesifik gitu, cara yang berbeda-beda atau spesifik cara yang berbeda-beda dalam menghadapinya, dalam mengeluarkannya gitu. Ada yang bisa jadi marah, ada yang bisa jadi ada yang menghadapinya dengan tenang, ada yang menyimpan di hati gitu, dan kemacaman-macaman ini yang menurut saya adalah nyawa dari film ini gitu istilahnya. Meskipun memang untuk sampai ke situ agak teknisnya agak sulit ya gitu. Yes. Karena mesti jatuhin pesawat dulu. Cukup menantang, cukup adrenalin gitu. Kalau tadi bilang nontonnya adrenalin, bikinnya juga adrenalin gitu. Ya semoga teman-teman berkenan. Terima kasih banyak. Yes, Bapak tahu metode intercut beberapa scene itu semata-mata untuk menjaga intensitas emosi film ini terjaga dari awal sampai akhir. Juga performance dari aktor-aktor kita pilih yang paling baik dengan Mbak Moli, dengan Mas Rama, dengan Pak Parwes di ruang editing. Kita cukup sengit memilihnya. Banyak sih yang dialog line satunya take 1, line 2-nya bisa take 7, bisa balik lagi take 8. Itu kita jaga betul sih. Sampai gestur-gestur kecil tuh kita coba bangun dari situ. Jadi terjadi diskusi yang sengit pada saat di ruang editing ya Mas Eko. Betul. Yes, terima kasih tepuk tangan dong untuk editor kita. Untuk penata musik ada Mas Yudi Arfani dan juga Mas Zaid Kaseli. Pengen tahu dari teman-teman gimana untuk treatment musiknya, sehingga tadi delivery juga sangat luar biasa berasanya, terbawa dengan suasana yang diberikan dari skor musiknya. Silakan. Terima kasih kalau merasa seperti itu. Karena berasa saya. Ya. Selamat sore semuanya. Kalau musik tuh tadi juga kata Madun kan, kalau tadi ada spektrum, kalau kita peduli sama ritmenya juga ya, jadi kayak ibaratnya ada emosi satu titik yang ekstrim di kehilangannya, terus ada healingnya menuju ke sistem yang opposite endnya gitu, dari pendulum swingnya gitu yang kesana. Jadi kayak kita merhatiin hal seperti itu untuk nge-build emosi di karakternya sama jadi mau nambah? Silakan Mas Yudi boleh menambahkan. Ayo selamat sore. Ya lanjutin Zik, ya sebenarnya yang mau kita kejar di musik sebelumnya emang ini udah si Molly udah Mbak Molly dong. Ya maksudnya dari sebelum iya. Sorry. Karena sering kerja bareng. Iya, udah 5 film bareng. Jadi sih Pak. Si 38D. Nah, itu dia. Ya kita emang dari awal memang mau tetap, maksudnya menjaga, ini kan film tentang trauma juga kan, jadi memang ada satu lewat musik kita tetap menjaga trauma, walaupun kita terus berjalan, adegan terus berjalan, karakter terus berkembang, tapi kita juga tetap memilih pemilihan nada-nada yang mungkin ada galau tapi ada sweetnya. Makanya kalau jadi itu yang kita yang kita ingin kita berusaha sampaikan lewat musik, karena sejujurnya secara setiap case delivernya cukup bagus banget ya acting, jadi maksudnya musik nggak bisa lebih enak juga untuk mendampingi setiap adegannya. Siap, terima kasih.